Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah 2 hari lagi kita akan memasuki nisfu Sya'ban. Insyaallah jatuh pada malam Senin. Maka di sini kami akan memaparkan tentang Lailatul Nisfus Sya'ban. Lailatul Nisfus Sya'ban terdapat keutamaan yang sangat banyak dan juga besar. La tu'addu wa la tuhsa, di mana faidahnya, keutamaannya malam Nisfus Sya'ban tidak terhitung. Di antara keistimewaannya, fahiya minal layali allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha yumayyizuha an ghairiha. Lailatul Nisfus Sya'ban termasuk hari-hari malam, termasuk beberapa malam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah di malam itu dan membedakan dengan malam-malam yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi lailatun nisfu min Sya'ban." Malam ini, lailatan nisfus min Sya'ban, adalah malam tanggal separuh dari bulan Sya'ban, yakni tanggal malam 15 bulan Sya'ban. Yaghfirullahu fiha lil mustaghfirin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni pada malam tersebut bagi siapa saja yang meminta ampun. Dan Allah SWT juga mengasihi siapa saja yang minta dikasihi. Dan juga Allah SWT akan menyanjung siapa saja yang selalu menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa saja yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada malam tersebut spesialnya oleh Allah akan selalu dipuji. Maka dari itu akan saya simpulkan 7 kelompok yang ada hubungannya dengan malam bulan Sya'ban, baik nama-namanya atau lipat gandanya atau keutamaannya dan seterusnya. Tentang nama-nama nisfus Sya'ban. 1. Tusamma Lailatul Dok, Lailatul Idki, Lailatul Hubbil Khairi, Lailatul Qismah, Lailatul Syafa'ah, Lailatul Ijabah, Lailatul Takdir. Malam Lailatul Sya'ban, nisfus Sya'ban, 1 adalah malam hilangnya kesusahan, 2 malam dimerdekakannya oleh Allah SWT dari api neraka, 3 malam senang kebaikan, 4 malam kismah pembagian, 5 malam syafa'ah, 6 malam ijabah, 7 malam ketetapan. Itulah diantara nama-nama nisfus Sya'ban. Tusamma Lailatul Takfir, juga Lailatul Nisfus Sya'ban diberi nama Lailatul Takfir, malam dilebur, dihapuskannya dosa-dosa. 2. Lailatul Du'a, malam doa, dianjurkan doa dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar yang terindah, baik yang telah lampau atau yang akan datang. 3. Lailatul Mubarak, Lailatul Nisfus Sya'ban ini adalah malam penuh barokah. Lailatul Hayat, 4, malam yang harus kita ibadah. Lailatul Hayat dimaksud kita yang harus beribadah di dalamnya. Idul Malaikah, 5, malam nisfus Sya'ban adalah
hari rayanya para malaikat. Nomor 6 Lailatul Jaizah. Kenapa diberi nama Lailatul Jaizah? Karena Allah mengampuni dosa-dosanya. Lailatul Rojahan, malam yang sangat mudah mengungguli kebaikan. Itu tentang nisfus Sa'ban. Terus malam Lailatul Nisfus Sa'ban termasuk 7 malam. Termasuk salah satu di antara 7 malam yang penuh barokah yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah di malam tersebut. Apa saja 7 malam itu? Adalah 1 Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. 2 Lailatul Arafah. 3 Lailatul Adha. Jadi Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, malam Arafah. Berarti tanggal berapa? Malam 8 dan malam 9. Lailatul Adha malam tanggal 10. Lailatul Fitri adalah malam hari raya fitrah. Ke-5 Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Ke-6 malam Rajab, 27 Rajab. Yang ke-7 adalah malam nisfus Sa'ban tanggal 14 malam 15. Jadi malam nisfus Sa'ban diantara salah satu dari ke-7 malam yang penuh barokah, penuh mustajabah, yang istimewa. Selanjutnya adalah amalan-amalan yang dianjurkan di malam nisfus Sa'ban. Al-amal allati tuhaddisu fiha, bukan yang dianjurkannya, yang terjadi, kejadian-kejadian pada malam nisfus Sa'ban. 1. Turfa'u fihal a'mal. Semua amal dalam setahun itu diangkat, dilaporkan kepada Allah SWT sehingga dikenal dengan penerimaan buku raport baru. 2. Al-ajal. Sesuai kita memohon kepada Allah SWT pada malam nisfus Sa'ban, tunsahu amal-amal kita, takdir-takdir kita sudah ditetapkan memang oleh Allah SWT, akan tetapi oleh Allah SWT juga bisa dihapus, diganti yang terindah, yang lebih baik sesuai firman Allah SWT, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Ini amalan apa abjal takdir-takdir kita yang jelek-jelek, kita mohon kepada Allah pada malam itu agar supaya dirubah kepada yang lebih indah. Allahumma yuktabu fi kulli maulud. Ajal kita ditetapkan oleh Allah SWT pada malam tersebut. Siapa saja yang akan dilahirkan pada tahun kedepannya. Juga yuktabu fiha, pada malam nisfus Sa'ban itu rizki-rizkinya makhluk semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga siapa yang akan menunaikan ibadah haji, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditetapkan pada malam nisfus Sa'ban. Semoga kita semua segera ditakdirkan di Allah SWT untuk beribadah haji. Allahumma yufraqu fiha kulli amrin hakim. Ditetapkan apa yang telah atau yang akan ditetapkan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketujuh, yumayyizu fiha as-sa'idu minasyaki. Pada malam nisfus Sa'ban ini oleh Allah SWT yumayyizu, dibedakan siapa yang celaka, na'udzubillah, dengan sisa kubur, dengan neraka Allah SWT, na'udzu, dan juga dibedakan siapa yang akan menerima kenikmatan kubur dan yang akan mendapat fadilah anugerah Allah SWT berupa surga. Allahumma amin. Terus 7 kejadian pada masa zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di malam nisfus Sa'ban. Syaqqallahu lahu al-qamara fiha. Pada malam nisfus Sa'ban, kejadian pertama yang menimpa pada zaman Rasul, yang terjadi pada zaman Rasul SAW adalah bulan dibelah dua atas izin Allah sebagai mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi
Hawwalalahu al-qiblah. Kedua, Allah SWT mengutus Rasul SAW agar supaya menghadap ke kiblat Baitullah. Ketiga, pada malam nisfu Sa'ban juga Allah SWT mengutus Rasul agar supaya sholat menghadap Baitullah. Keempat, nisfu Sa'ban ini Allah turunkan ayat tentang perintah menunaikan membaca sholawat kepada Rasul SAW. Pun kelima, Rasul SAW pada malam nisfu Sa'ban ini memohon agar supaya beliau bisa memberi syafaat kepada umatnya. Semoga kita semua kebagian, Allahumma. Keenam, istijabah lahu du'ahu fiha. Allah SWT mengijabahi doa-doa Rasul SAW pada malam nisfu Sa'ban. Ketujuh adalah Allah SWT memberi kabar gembira bahwa Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa umatnya bagi dia yang memohon ampun. Dan itu diterima oleh Rasul SAW. Kabar tersebut juga di malam nisfus Sa'ban. Selanjutnya adalah Allah memuliakan Allah SWT memuliakan malam nisfu Sa'ban dengan 7 keunggulan, kemuliaan. Pertama adalah yanzalu fiha ila samai dunya ay tatanazzalu rahmat. Allah SWT pada malam nisfu Sa'ban rahimnya, kasih sayangnya diturunkan oleh Allah SWT kepada Baitul Izzah. Kedua, Allah SWT mengampuni dosa-dosanya ahli hadil kiblah, kita semuanya. Yang dimaksud ahli kiblah adalah ahli millatiddin, yakni yang berkiblat kepada Baitullah. Yang ketiga, Allah SWT menurunkan, bukan cuma menurunkan, bahkan menuangkan, membanjiri kebaikan-kebaikan di malam Lailatul Nisfu Sa'ban. Yanzurullahu fiha ila jami'il khalq. Yang keempat adalah Allah SWT memandang kepada semua makhluknya. Yang kelima, ya'tiku fiha minan nari bi'adadi ghanami qabilati bani kulab. Yang kelima, Allah SWT akan memerdekakan pada malam nisfu Sa'ban ini, memerdekakan manusia yang sudah wajib masuk neraka dengan sejumlah kambingnya kabilah Bani Kalb. Berapa ribu ya? Semoga kita semua kebagian, Allahumma. Yang keenam, la yarudullah fi da'wat ad-da'in. Pada malam nisfu Sa'ban tidak satupun doa yang ditolak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi, doanya doa kebaikan, bukan doa maksiat, bukan doa memutus hubungan family. Tuh. Ini doa-doa yang diampuni, yang diterima dari Allah SWT adalah 1. Tidak maksiat. 2. Tidak minta memutus hubungan family. Selanjutnya ada 7 yang dilarang oleh Allah SWT, terutama di malam nisfu Sa'ban. Sebenarnya di malam-malam semuanya juga dilarang. 1. Al-musyrikum billah, syirik kepada Allah SWT. Kedua, sahir. Ketiga, membunuh. Keempat, mutus hubungan famili. 5, sombong. 6, selalu minum khamr. 7, apa ya yang ke-7 ya? Maaf, yang ke-7 kurang paham. Al-isti'adat selanjutnya adalah apa yang harus dipersiapkan pada malam nisfu Sa'ban. 1. Ada 7 yang harus dipersiapkan menyambut malam nisfu Sa'ban. 1. Taubat. Kembalilah kepada Allah SWT. Kedua adalah giat beribadah. 4. Ketiga, mohon ampun baik kepada Allah SWT, juga lebih-lebih kepada manusia. Keempat, memuliakan agama Allah, memuliakan perintah Allah, memuliakan perintah Allah. Apa saja? Ya, memuliakan
memuliakan, menghormati tetangga, menghormati tamu dan sebagainya. Itu kan harus dimuliakan, memuliakan ilmu, ahli ilmu. Kelima adalah hati kita agar supaya dibersihkan. Hati kita dibersihkan. Keenam, menghilangkan apa saja yang menjadi penghalang dapat pengampunan. 7, pada malam nisfu Sya'ban hendaklah silaturahim. Entah satu orang, entah dengan 2 orang, entah dengan satu famili atau lebih. Selanjutnya larangan sebelum datangnya malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Apa saja yang dilarang? Ini larangan bukan spesialnya, sebenarnya bukan spesial untuk bulan Sya'ban saja, bukan spesial Lailatul Nisfu Sya'ban saja, tapi lebihnya adalah ya umum. Setiap hari kita dilarang untuk berbuat. Namun spesialnya ketika mau masuk Nisfu Sya'ban. 1, riya, ujub. 2, berani kepada kedua orang tua. 3, memutus hubungan famili. 4, menyakiti. Ya 5, sombong. 6, 7, apalagi ya. Selanjutnya adalah amalan-amalan yang harus kita amalkan di malam Lailatul Nisfu Sya'ban. 1, malam Nisfu Sya'ban hendaklah sholat berjemaah, maghrib, isya, subuhnya, dan juga dianjurkan semuanya. 2, ibadah di malam hari tersebut walaupun 2 rakaat. 3, banyaklah doa, banyaklah bercermin diri. 4, banyaklah baca Quran. 5, banyak zikir. 6, banyak baca sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. 7, kalau bisa puasa. Itulah amalan-amalan yang dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban. Kalau di kita dikenal adalah 3 permohonan. Baca 3 kali Yasin, baca 3 kali Yasin dengan 3 permohonan yang sangat krusial. Apa saja permohonan 3 permohonan yang sangat krusial? Yang tahu silahkan komen ya. Pun yang harus kita selalu memohon kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban ada 7. 1, dawamul afiyah, semoga selalu sekeluarga sehat panjang umur Allahumma. Semoga corona segera hilang Allahumma. Wa thabatu ala taqwa. 2, agar supaya selalu mohon kepada Allah Subhanahu selalu takwa Allah Allahumma. 3, ayyuniyaka bi fadlihi anil khalqi, semoga dijadikan orang yang tidak meminta-minta kepada makhluknya, hanya minta kepada Allah SWT, dicukupi segala kebutuhannya dunia akhirat Allahumma. 4, tulatul umri fi ridha, semoga panjang umur dalam ridhonya Allahumma. 5, ayyarfal bala al-muslimin, semoga semua macam bala yang melanda kepada seluruh umat Islam segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah. Dan semoga kita semua bisa umroh dan haji dibuka normal dini Allah Subhanahu dan makbul kabeh Allahumma. Dianjurkan memohon agar supaya diangkatnya bala pada malam nisfu Sya'ban. Nomor 6, wa yukrimakallah bisafaati nabihi, memohon agar supaya selalu mendapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-7, wa yu'tika minal khairi ma ata'alih, semoga Allah SWT memberi kita semua kebaikan-kebaikan seperti halnya kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada para kekasihnya Allahumma. Akhris fiha ala sab'ah. Yang terakhir adalah anjuran bagaimana cara kita selalu giat dengan 7 berikut ini. Agar selalu giat dengan 7 berikut ini. 1, mutabatin Nabi Muhammadin SAW, hendaklah selalu giat mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin. Kedua, at-taqarrubu ilallah, semoga kita semua harus selalu giat dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga,
bagaimana caranya sebisa mungkin kita menghindari segala perbuatan yang tidak diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Keempat, bagaimana caranya hati kita selalu bersih dan bersih dari sifat apa saja yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Kelima, bagaimana caranya kita menghindari diri agar supaya tidak mencelakai makhluk Allah dan selalu memohon agar supaya mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu. Nomor 6, ziaratu amwatil muslimin. Bagaimana caranya kita selalu bisa ziarah kubur, lebih-lebih kepada ulama, kepada wali Allah, kepada sholihin sholihat. Allahumma amin. Yang ketujuh, al-istighfarul mu'minin mu'minat. Kita selalu giat memohonkan ampun kepada semua muslimin muslimat. Allahumma amin. Allahumma amin. Tuh. Ini keterangan-keterangan di atas diambil dari berbagai macam maroji. Ada tafsir Nukasir, Bawawi, tafsir Suki, hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Tirmidzi, hadis Nasa'i ila akhirih. Semoga barokah manfaat dan semoga wabah ini segera dihilangkan oleh Allah SWT sehingga kita bisa makmur kembali, Baitullah bisa makmur kembali, ramai kembali dengan ridhonya, dan semua muslimin muslimat lebih sukses lagi dan lebih giat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya. Allahumma amin. Pun semoga barokah manfaat. Ada salah hilafnya mohon dimaafkan. Kalau sekiranya ini bermanfaat silahkan juga di-share kepada akun-akun Anda sekalian. Semoga menjadi amal jariah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.